warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah bersedia untuk kumpul di sini. Ya Kak. Dan apakah adik-adik tahu kita di sini mau ngapain? Mau berdiskusi. Diskusi, Kak. Diskusi. Katanya melaksanakan konseling, Kak, tapi nggak tahu konseling apa. Oke, kita akan diskusi, tapi sebelum itu sebelum kegiatan, kita alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan diberi kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu apakah dari adik-adik semua ini udah pada saling mengenal? Belum, Kak. Belum ya? Bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal, nantinya biar lebih akrab aja. Boleh, Kak. Oke, perkenalan dimulai dari Kakak. Perkenalkan, nama Kakak Suciana Fitriani. Kakak mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh adik di sebelah kiri Kakak. Silahkan. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Nini. Saya ada mahasiswa UNP juga, tapi saya baru masuk. Saya semester 3 S1 jurusan Geografi. Halo Nini. Halo Nini. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Kira. Saya mahasiswa UNP juga, Pak, tapi saya masih semester 1 baru masuk jurusan ekonomi. Halo Kira. Halo, Kira. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya kuliah di UPI jurusan akuntansi semester 5. Jadi umur saya sekarang masih 20. Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya jurusan bahasa Inggris. What's your name? Betul, Mira. Ini masih fighting kan? Masih dipanggil. Ayo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kara. Saya jurusan sosiologi di UNP. Teman-teman. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muhairoh. Saya mahasiswi Stikes Alifah Padang jurusan Kesehatan Masyarakat. Halo. Nah, jadi udah pada saling kenal nih? Iya. Sudah kan? Sebelum itu apakah dari adik-adik semua ini tahu kenapa kita duduknya melingkar seperti ini? Belum tahu ya? Nah, jadi tujuan adik-adik diberikan duduk melingkar ini agar bisa melihat, mengenal satu sama lain melihat dari wajahnya lebih apa? Supaya lebih akrab aja gitu. Dan sekarang kita akan melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi beberapa layanan. Dan layanan yang akan kita lakukan sekarang ini adalah layanan bimbingan kelompok. Dan di dalam layanan bimbingan kelompok itu terbagi menjadi dua, ada topik bebas dan topik tugas. Dan untuk saat ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok topik bebas. Jadi dari adik-adik semua nanti diharapkan untuk memberikan informasi atau memberikan tanggapan permasalahan yang sedang booming saat ini. Terserah itu mau tentang apa. Ya, jadi satu-satu dari adik-adik ini harus memberikan permasalahan dan nanti itu akan kita diskusikan di dalam kelompok ini. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Salah satunya pertama itu ada namanya asas kesukarelaan. Nah, apakah dari adik-adik di sini itu ada yang merasa terpaksa untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini? Tidak. Enggak ya, berarti semuanya sukarela. Iya. Ya kan? Masalah kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya itu ada yang namanya asas kegiatan. Jadi nanti di dalam kelompok ini kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Lalu ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, jadi diharapkan kepada adik-adik semua untuk terbuka menceritakan permasalahan-permasalahan ini, memberikan tanggapan, saran dan lain-lainnya gitu kan. Dan yang terpenting itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan pada forum ini itu tidak boleh keluar. Cukup kita aja yang di dalam ini yang tahu, tidak boleh dikasih tahu baik itu ke orang tua, pacar, sahabat atau siapapun. Jadi cukup kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita bicarakan pada forum ini. Selanjutnya itu ada asas kenormatifan.
dan diharapkan pada asas kenormatifan ini adik-adik semua dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan normanya, mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin memberikan tanggapan ataupun saran. Setelah dipersilakan baru berbicara. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Pak. Kak. Paham ya? Paham. Oke. Kalau gitu kita langsung aja mau membahas topik apa? Mau siapa dulu menyampaikan topiknya? Dari situ aja dulu Kak. Ini kan udah perkenalan tadi. Tidak perkenalan ya? Atau kakak tunjuk aja gitu? Boleh. Boleh ya? Dian, kira-kira kita mau Dian membahas mengangkat topik apa? Kalau Dian sih Kak tentang LGBT Kak. Soalnya kemarin dia melihat ada berita di Aceh bahwa ada pasangan LGBT yang ketahuan dan itu dirajam 70 kali rajam Kak. Nah itu menurut Dian sangat menarik kalau kita bahas Kak. Oke, kalau menurut Dian membahas LGBT. Kalau menurut Kara? Membahas ini Kak, yang sering trending topik mengenai permasalahan seperti selingkuh Kak. Selingkuh. Iya, trending topik di Twitter. Oke, Perselingkuhan. perselingkuhan LGBT. Selanjutnya menurut siapa lagi? Siapa yang mau? Arah Kak. Arah siapa ini? Iya. Aisyah. Ya Aisyah. Aisyah, Aisyah Gunawan. Aisyah tentang kepercayaan diri. kepercayaan diri. Udah ada 3 topik. Selanjutnya menurut Tira? Kalau Kira maunya tentang itu Kak, menghindari yang namanya kekerasan dalam pacaran. Kayak KDRT pacaran gitu loh. Iya sering tuh. Jadi KDRT pacaran ya. Jadi KDRT tidak hanya di rumah tangga. Pacaran juga. Oke, selanjutnya Ya. menurut siapa? Rara. Bagaimana ini Kak, uang jajan Kak, mencukup-cukupkan uang jajan. Manage uangnya. Ya, manage keuangan. Oke, dan terakhir menurut Mimi. Kalau menurut Mimi Kak, game Game. online. Game Karena kan banyak tuh, kemarin ada berita di Sumatera Utara yang dia matanya sampai buta karena terlalu sering nengok HP main game. Oke, udah terkumpul nih 6 topik. Kira-kira topik siapa nih yang mau kita angkat? Topik kalau Pira tadi tentang apa Kak? Kekerasan dalam pacaran. Mencegah kekerasan dalam pacaran. Kayaknya sekarang kan banyak yang lagi pacaran, bisa juga sih Kak. Bisa juga banyak lagi pacaran. Apa di sini semua udah pada punya pacar? Belum maksud Kak. Ya jomblo Kak. Tapi pernah Kak. Pernah ya. Terus sekarang kita mau angkat topik siapa nih? Topik yang mana? Kak, kalau menurut Dian yang sangat tertarik itu perselingkuhan dan juga tadi KDRT dalam pacaran juga sangat menarik. Jadi Kak, bisa diantara yang punya Kak dalam Selingkuhan, penyanyi, Kak. selingkuhan ya. Punya Kak Kara aja Kak tentang Selingkuh, selingkuh. Kak. Nanti bakal punya aku juga Karena juga yang sekarang yang viral itu Kak, yang anggota DPRD yang selingkuh itu Kak. Iya. Rachel V-nya sama Rahel Peña. Kim Kak. Pernikahannya kan kayak princess Kak. Ya. Cerpe. Siapa? Kayak dia Kak, tentang mana? Atau siapa? Ya Kak, saya juga mungkin trauma pacaran. Banyak Pak. Yang trending topik itu saat ini tuh yang Laura Iya, Gaga. Ya, kita bahas yang mana Kak? Selingkuhan aja. yang makan deh. Jadi sepakat ya. Sepakat. Selingkuhan. Ya, kita boleh ceritakan Kak masalah-masalah yang orang tahu Kak. Soalnya saya belum tahu Kak. Oke. Kita minta pendapatnya si Rara dulu ya. Iya. Dari topik dia. Kenapa dia? Maaf, kakak salah. Kara. Ya Kak. Alasan dia ingin mengangkat topik perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu sangat tidak dibenarkan dalam alasan apapun Kak. Ya, betul. Sangat tidak dibenarkan dalam alasan apapun. Ada seperti yang saya lihat yang tren topik saat ini itu seperti Laura, dia sedang sakit, bahkan dia sakit kecelakaan karena pacarnya, dan ternyata selama ini pacarnya itu jahat, selingkuh terhadap dia Kak. Saya rasa sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, dan perselingkuhan itu
tidak ada maafnya kak. Oke, jadi di sini menurut Kara itu tidak ada pembenaran sedikit pun untuk yang namanya perselingkuhan dan tidak ada sepertinya kata maaf nggak ada juga untuk perselingkuhan. Tidak ada Tidak, alasan Kak. kak. Sekurang-kurangnya pasangan kita ketika kita mengambil keputusan menjalin hubungan, kita berarti sudah menerima juga kekurangannya kak, tidak hanya kelebihannya. Oke, bagus sekali. Apa dari teman-teman yang lain ini menanggapi pendapat dari si Kara tadi? Mau saya coba kak. Silakan. Kak Kara. Kalau menurut saya kan kak, kalau selingkuh tuh jangan misalnya siapa kak tadi kak Laura sama Gaga ya? Iya. Kan kita nggak tahu tuh versinya mana yang salah. Jadi jangan semata-mata misalnya digosip nih kak. Siapa namanya Laura yang apa diselingkuhin? Kan kita nggak tahu apa penyebabnya dulu. Mungkin kita lihat apa sih penyebab dari itu dulu gitu kak. Menurut saya sih seperti itu. Memang sih kak selingkuh tuh nggak dibenarin. Tapi kan kita lihat juga apa sih yang menyebabkan orang yang nikah aja bisa selingkuh loh kak. Jadi kita cari penyebab utamanya. Menurut saya sih itu kak, kalau kita selingkuh jangan ngejudge orang ceweknya dulu atau cowoknya dulu. Gitu sih kak. Ya kak, saya juga mau beri tanggapan. Silakan. Saya setuju dengan pendapat dari Kak Kara tadi yang katanya dengan alasan apapun selingkuh itu tidak dibenarkan. Ya. Tapi kan kalau dari pendapat dari Pira tadi kan kak katanya apa dulu alasannya sampai ada pihak yang berselingkuh. Nah itu kan kalau itu kan bertentangan berarti kan kak. Ya. Kalau dari Kak Kara tadi nggak ada alasan apapun mau itu karena apa pokoknya selingkuh dibenarkan. Tapi kalau kata Kara dengerin dulu alasannya, berarti kan masih ada sisi yang bakal sisi alasannya yang bisa diterima apa enggak kayak gitu kan kak. Enggak kak, bukan yang bolehin selingkuh, nggak Ah. boleh selingkuh, tapi kita juga harus memandang selingkuhnya karena apa gitu. Jadi jangan langsung ngejudge selingkuhnya tuh karena semata-mata orang yang disakitin gitu loh. Yang menjadi korban berarti itu yang salah, nggak gitu. Jadi di sini kalau menurut Pira selingkuh itu tetap nggak boleh ya? Nggak boleh tetap, Nggak boleh, Kak. Nanti kita cari tahu dulu. Cari tahu. Nah gimana cara mencari tahunya? Apa dari Tapi kan, teman-teman? tapi kak, maaf kak, Iya. tapi kan tetap aja selingkuh itu tuh kan Tidak. hal yang salah. Iya. Apapun alasannya itu tetap salah kak. Ya, Mau ada kata maaf, enggak ada kak. Salah kak. Enggak Juga juga. kan kita juga sering melihat orang bikin kayak gini. Kalau udah satu kali selingkuh, dia bakal selingkuh. Benar, terus, iya, karena setuju. itu ada penyakit. Walaupun Setuju. kita salah misalnya, misal kita ada salah sedikit, oh kita bikin dia berhenti main game misalnya. Dia hobi main games, kita ganggu. Dia merasa ganggu sama kita, dia selingkuh sama orang yang bermain games juga. Kan itu alasannya. Kak Kara kenapa Kak Kara? Setuju. Karena ini kayaknya Pokoknya nanti kita minta Dukung dari Iya, dia. sharing sama Clara ya. Iya, menurut dia sih, menurut dia seperti itu kak. Mau alasan apapun, mungkin si ceweknya yang salah atau kayak mana, tapi bisa dibicarakan. Kenapa harus dengan cara selingkuh seperti itu harus dibicarakan? Iya pak, Iya, setuju itu sama maksudnya, Kak Pak. Dia. Tadi Iya. Tidak ada alasan untuk apabila tidak menginginkan lagi, mari dibicarakan. Jangan diselingkuhi, dibicarakan bahwa saya kayak sepertinya kita tidak bisa bersama lagi dengan alasan-alasan ya yang alasan yang make sense lah. Logis Kenapa tidak ingin bersama lagi? Tapi jangan diselingkuhi. Makanya saya katakan kak, tidak ada pembenaran, tidak ada alasan apapun yang dibenarkan ketika melakukan perselingkuhan. Alasan apapun itu mau kurangnya pacar kita pun tidak menjadi alasan. Ya kalau kurang bilang gitu. Kalau bilang tidak bisa dilanjutkan. saya mau nanggepin kak. Silakan Pira. Kan kita apa namanya berpatok ke Gaga yang sama siapa nih? Laura. Laura. Berpatok sama itu dulu kita ya kak. Kan bahasnya itu. Nah kalau misalnya nih, coba deh kakak pikir, kalau Gaganya tuh mutusin Laura di saat kayak gitu, kira-kira etis nggak? Kan dia lagi lumpuh, lagi sakit gitu loh. Gimana ya kak? Tapi menurut saya kayak nggak tega gitu. Jadi ya memang saya tidak membolehkan selingkuh, tapi mungkin caranya kelihatan nggak langsung misalnya Gaganya bilang Laura saya mau putus, saya ada yang lain kan nanti drop, dia baru ciuman loh kak. Nah gitu kak, gimana tuh kak? Jadi gimana nih? Tapi kan kenyataannya memang itu yang terjadi. Kan seandainya gini, pada kenyataannya walaupun di dalam tidak tega karena kondisi sakit, itu tuh ketika sudah sekarang terjadi itu
rasanya sakit itu sudah timpanya sudah Lebih sakit berulang-ulang. selingkuhin nggak kak? Lebih berulang-ulang. Iya benar. Udah jatuh di tempat enggak? Nah. Oh, jadi kalau menurut kakak tak mau langsung ngomong aja gitu walaupun kondisinya gimana? Kak boleh nggak ngasih saran? Bukan dalam kondisi yang seperti apa, tapi lihat timingnya seperti apa, atau ya tahan diri kita, tahan ego kita seperti itu sampai ada saat yang tepat. Mohon maaf, mohon ampun, mungkin pasangan kita kecewa tapi perlahan-lahan bisa menerima. Tapi dengan kondisi yang seperti itu malah ternyata di belakang bermain itu jauh lebih sakit. Sudah ibaratnya sakit itu tertimpa-timpa berulang kali. Mungkin gini kalau Ainun menanggapi dari kalau si Dini ya namanya Ainun dulu. Ya Kak Aining. Kak ini. Jadi maksud dari siapa tadi? Kara. Iya. Kara. Iya. Maksud dari si Kara, kita itu kita ngomong sama dia, tapi tidak, aku gak suka lagi sama kamu karena kamu sakit. Enggak, kita itu ngomongnya secara perlahan. Seandainya mulai kayak gini, kita yang biasanya komunikasi itu dalam sehari 18 jam gitu kan. Wah, kucing saya tidur dong Kak. 18 jam gitu kan. Terus dikurangi jadi 15 jam dengan alasan apa? Ya kamu sakit, jadi kita agak dikurangi komunikasinya untuk kamu lebih bisa istirahat banyak gitu, dengan alasan yang kayak gitu. Jadi kita nanti walaupun di dalam hati kita sebenarnya aku gak suka sama dia kayak gitu, tapi kita yang kasihlah alasan yang memang itu orang itu bisa menerima alasan kita. Hah, berarti bohong dong. Sama jangan bohong. Daripada kita menyakiti dia langsung, saya gak suka dengan kamu gitu, berarti kan dia lebih sakit. Kalau dia makin sakit ya mana, jadi kan lebih baik kita ngomong, maaf ya kita mungkin komunikasinya cuma segini aja 15 jam atau ini karena kamu lagi sakit. Nggak bersyukur ya suka. Oke, jadi kalau menurut Nini perselingkuhan itu tetap nggak boleh. Cuman kalau dari kasus yang diangkat seperti kasus yang tadi Laura itu tadi, jangan langsung diputusin gitu. Jadi biar dia kayak menutupi kebohongan atau gimana? Sebenarnya ya mungkin kalau dibilang menutupi dengan kebohongan, tapi kan kebohongannya itu kita tuh gimana ya, kayak yang alasan yang agak pas lah. Jangan nanti cari alasan yang nggak pas gitu. Bohong tapi nggak pas. Bohong itu kan harus ada depannya lah Kak. Jadi kita pintar-pintar bohong ya. Iya, dengan untuk kayak gitu. Karena kalau seandainya kita jujur-jujur aja, mikir macam mana dia ke depannya ini semuanya. Jadi kita harus bisa memikirkan seperti itu. Kak, instruksi. Jadi kalau yang dia tangkap dari yang pendapat ini tadi, ini itu mau gini Kak. Kan tadi Pira mengatakan dia lagi sakit, masa langsung diputuskan? Sedangkan ini memberikan cara tahapan untuk memutuskan hubungan itu, gitu nah Kak. Makanya tadi katanya mungkin dikurangi komunikasinya, cara interaksi antara si Gaga dan Lauranya kayak gitu Kak. Tapi tetap ujungnya tuh putus kayak gitu, nggak ada alasan yang lain. Gitu sih kalau yang dia tangkap dari pendapat ini. Oke Dian, silakan Rara. Kita ini tadi mau ambil contoh tentang Laura dan si Gaga. Kita ambil dulu, kita ringkas dulu apa kisahnya. Kalau berdasar kisah yang Pak Rara pahami itu gini, kan si Laura ini kecelakaan gara-gara si Gaga. Si Gaga ini terkenal adalah remaja ugal-ugalan atau remaja apa ya namanya Kak, bebas. Jadi dia tuh memang tidak terkontrol gitu ya Kak. Jadi dia remaja bebas ibu kota gitu. Kemudian kecelakaan dengan Laura. Jadi Laura ini mengalami kayak lumpuh, kayak sarafnya gitu. Jadi dia terbaring, hanya bisa terbaring gitu. Dengan kita bisa bilang kondisi fisiknya itu sudah tidak sempurna apa ya Bang ya. Sudah tidak sempurna, nggak kayak dulu gitu kan Kak, nggak bisa diajak main, nggak bisa diajak nongkrong, sudah tidak bisa dibawa Gaga untuk pamer-pamerin gitu. Sedangkan si Gaga ini adalah tipe cowok yang memamer-mamerkan gitu Kak, membutuhkan cewek yang butuh fisik yang cantik gitu Kak. Jadi dan kalau dari kisah yang Rara baca di Instagram itu Kak, kalau tadi si Nini bilang tuh pelan-pelan begini, sebenarnya tuh Kak si Gaga ini sudah menutupi gitu. Cuma di hari-hari itu ketahuan sampai sekarang ketahuan karena
sudah memang sejak lama Kak, udah hampir tahun 11 tuh berapa sih? 11 ya? Setahun loh menutupinya Kak gitu. Kalau bilang ditutupi secara malah itu lebih menyakitkan. Kenapa? Iya. ATM-nya si Laura itu ternyata sudah dipakai oleh Gaga. Terus kalau kemana-mana tuh ternyata mereka selingkuh di belakang kayak gitu. Dan pokoknya tuh di depan baik, di sosial media tuh kayak Laura bidadari, karena kamu baik kayak gini-gini, kuat gini. Sedangkan di belakang ternyata dia selingkuh gitu Kak. Kan itu malah lebih menyakitkan si Laura kayak gitu. Kalau memang misalnya si Gaga ini sudah tidak bisa menerima fisiknya si Laura lagi, ini gak usah diselingkuhin kayak gitu, gak usah pelan-pelan. Kalau si Gini tadi kan bilang pelan-pelan aja gini-gini, alasan gini, walaupun jangan. Kalau menurut Rara sih udah gitu, maaf ya kayak gini-gini, aku gak bisa menemani, sudah gitu, lebih baik kayak gitu. Dan si Laura lebih baik menahan sakitnya daripada dia menahan diselingkuhin. Nah 2 kali, kalau ini kan sakit 2 kali gitu sih Kak, kalau kita ngambil gambaran tentang Laura. Tapi kalau kita mengambil gambaran secara umum, selingkuh itu ya memang gak ada kata maaf ya Kak Rara ya. Karena emang balik lagi ke selingkuh, katanya gosip-gosip kok Okin pernah melakukan selingkuh ketika masih pacaran, dan udah menikah dia sudah mendapat kecukupan semua, anak, rezeki, usaha, tetap selingkuh. Memang selingkuh itu memang nggak ada obat, memang sudah penyakit, bisa dibilang penyakit kayak gitu. Mau apapun itu nggak bisa. Ya, jadi udah banyak sekali tanggapan. Terus ya, kira-kira nih, dari sekian banyak tanggapan mengenai perselingkuhan, apa kira-kira menyebabkan seseorang itu dia berselingkuh, niat berselingkuh, ingin berselingkuh, dan tetap ingin berselingkuh terus, padahal dia, kalau misalnya pandangan dari orang-orang, dia udah cukup gitu, nah udah punya pasangan yang bisa dikategorikan sempurna, kekayaan yang cukup gitu kan, anak atau mungkin segala macam, tapi dia masih tetap merasa kurang. Kenapa? Silakan. Tidak mensyukuri yang ada. Tidak mensyukuri yang ada. Lalu Menurut saya gimana ya Kak? Ada pill dan will. oke, bisa dijelasin? Pria idaman lain atau wanita idaman lain gitu Kak. Iya Kak. Berarti dia gimana ya? Kan kita punya perasaan tuh. Terus perasaannya tiba-tiba memudar gitu Kak. Terus kita harus bisa memupuk kembali. Gimana Iya, caranya kita menghilangkan rasa bosan? Kita udah menjalani komitmen, apalagi sampai menikah tuh Kak. Yang kayak Okin sama Rachel. Nah, sekarang tuh kita juga kasih pertimbangan. Jangan pertimbangannya cuma karena anak. Karena kalau misalnya kita kasih pertimbangan anak, kalau anak itu kita nggak tahu kan anak itu ada atau diambil Tuhan. Nah, hilangkan alasan kita. Jadi menurut saya hal utama memperkuat itu balikin lagi rasa cinta gitu Kak. Jangan karena kasihan anak, kasihan kata ini saya nggak gitu Kak. Menurut saya. Kalau menurut Aisyah gimana? Kalau menurut Isya Kak, kalau perselingkuhan ini penyebabnya itu yaitu Kak, karena tidak ada rasa bersyukurannya, dan juga biasanya orang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki komitmen, tidak bersedia dengan pasangannya seperti itu. Ya setiap yang namanya perselingkuhannya itu pasti penyebabnya banyak ya Kak. Bisa jadi dia tidak merasa puas dengan satu pasangan, atau juga bisa juga karena permasalahan atau dia merasa tidak cocok lagi, tetapi dia tidak berani atau si cewek ini tidak mau memutuskan, akhirnya dia berselingkuh seperti itu. Sebenarnya sih banyak penyebabnya, tapi intinya penyebab utamanya itu karena tidak sejalan lagi misi dan visinya, sehingga terjadi Perselingkuhan gitu ya. Ada lagi? Silakan. Rara Kak, lain yang disampaikan teman-teman mungkin salah satunya sudah mulai banyak kekangan, karena kan semakin lama hubungan semakin banyak yang dituntut, kemudian semakin banyak peraturan-peraturan yang kebanyakan selingkuh kan. Kalau kita lihat, apalagi kita wanita pasti kita menunjuk bukan perempuan yang banyak, tapi laki-laki gitu. Ya mungkin wanita, kita sebagai perempuan ini terlalu banyak menuntut, mau ini, mau itu, mau ini, itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu nggak boleh nongkrong, nggak boleh main game gitu. Mungkin terlalu banyak tuntutan dari seorang wanita, jadi dia ingin mencari wanita yang baru, kebebasan. Tapi padahal wanita itu awal-awalnya saja juga yang bakal membebaskan, kalau lama-lama sama gitu poinnya gitu kan. Nah, jadi kan kesalahan dari perselingkuhan, sumber masalah dari perselingkuhan ini tidak hanya dari laki-laki, biasanya Iya, dari dari perempuan keduanya, juga, dari benar. perempuannya. Nah, kita sebagai perempuan gimana sih seharusnya? Misalnya sudah menjalin hubungan yang lama nih, seperti kata Rara tadi, kalau hubungan udah lama kan
tekanan-tekanan banyak yang awalnya manis, ngasih kebebasan, kepercayaan, terus makin lama hubungan tuh kayak jadi rasa sayangnya mungkin semakin meningkat ya, jadi rasa curiga, rasa takut Iya. kehilangan itu semakin besar. Jadi gimana caranya supaya tidak ada perselingkuhan di dalam hubungan itu? Kak, Silakan ini. selalu menjaga komunikasi, setia, dan bisa menerima kekurangan dari pasangannya. Oke. Ada lagi? Kalau menurut saya sih kak, butuh yang namanya misalnya nih, kalau kan saya punya pacar tuh, Ya. butuh tuh yang namanya dalam seminggu itu kita ada terus ngobrolin apa sih yang Pak suka dari kita, jadi kita bisa sama-sama belajar introspeksi. Tapi bukan malah meninggalkan, kita perbaiki sama-sama. Menurut saya gitu sih kak. Saling terbuka komunikasi ya, percaya, saling Ya kak, dia mau menambahkan dari Vira tadi. Yang pertama tuh wajib ada quality time dengan sang kekasih. quality time. Quality time. Kalau misalnya dia LDR, ya misalkan LDR nggak harus sibuk terus kan, ternyata Iya. seminggu, setidaknya hari Minggu tuh ya udah teleponan, video callan kayak gitu. Atau kita masak, kita kirim atau kayak mana, misalnya LDR masih satu kota gitu ya kak. Jadi tidak ada kata itu yang nggak ada quality time. Setidaknya kita tuh emang harus ada quality time dengan sang kekasih kita kak. Nggak ada tuh yang sibuk, tapi kan dia ada prioritas dan yang nggak diprioritasin. Yang mungkin Senin sampai Jumat ya prioritasnya kerja, kuliah. Tapi kalau Sabtu dan weekend tuh setidaknya ada buat kekasihnya gitu sih kak. Quality time, komunikasi, saling terbuka, percaya, jujur. Oke, Ya. ada lagi yang ingin menambahkan? Aisyah kak. Aisyah mungkin? Kalau untuk Aisyah supaya pasangan tidak selingkuh, yaitu kak kembali lagi komunikasi harus lancar, kemudian juga saling introspeksi diri dan juga saling informasi. Komunikasi itu yaitu menanyakan apa kekurangan atau hal yang tidak disukai lagi, bersikap terbuka terhadap pasangan. Kemudian juga skala untuk Aisyah sendiri sebagai perempuan itu ya harus jangan memberi celah, jangan lengah. Contoh, jangan lengah, jangan memberi celah. Kadang-kadang kan kita nggak komunikasi sampai seminggu juga nggak apa-apa. Kita merasa orang saya tidak percaya sepenuhnya, jangan pernah, karena kesempatan itu selalu ada jalannya. Oke. Waspada, bagus waspada. sekali. Oke. Kayaknya biar kita lebih semangat lagi, gimana kalau kita games dulu? Nah, gamesnya nanti adik-adik ikutin apa yang kakak omongin. Terus nanti adik-adik hitung kata bebek, ya? Oke. Oke. Oh ya. Kakak sebut, kakak ngomong, terus adik-adik ikutin. Terus nanti hitung berapa kata bebek yang udah adik-adik sebut. Oh Oke? ya. Oke. Udah paham? Paham. 1, kakak mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Rusa bebek, rusa bebek. Rusa, Bebek, rusa. 5. 5 bebek. Ayo, ada yang hitung nggak? 4. Bebek. 4. Iya. Gimana nih? Siapa yang hitung nih? Sekali lagi ya, Kak. Sekali lagi ya. Ya. Fokus ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bebek, rusa bebek. Bebek 2. Enggak, bebek katanya. Oke, rusa bebek. 5. Nah, 5. 1 berarti bebeknya 4. Bebek. Rusa bebek. 5. 4. 5. 4 Kak, 4 Bebek. Rusa bebek. Berapa? 5. 5. Kan bebek. Rusa bebek. Oh, mungkin bebek yang pertamanya keselin. Nampaknya saya Itu hafal aja kak, nah, kelipatan 3 aja kak, itu pasti banyak yang salah kak. Ini aja, ini seru. Ayo, pisang kuping. Lagi kak. Ulang lagi ya. Bebek. 1. Kalau salah kita suruh ngapain? Nyanyi. Semuanya ngapain? Nyanyi. Enggak ada Kak. Nggak ada. Ini untuk melatih fokus kita. Iya. Ini mah Kalau seandainya kita disuruh nyanyi ini, itu berarti kan kita nggak hanya untuk fokus saja. Jadi ada dukungan. Itu hukuman enggak, kita hanya untuk melatih fokus kata Oh, Kak. Ayo kak, ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebek, rusa bebek. Bebek, rusa, bebek. Berarti ada 4. Rusanya 2 tadi. Bebek, rusa, bebek. Nah, ini udah dijawab. 4.
Bebek tak dengar tak. Bebek rusak bebek. Anak bebek. 3. Bebek rusak bebek. Anak bebek nyusul. 3. Anak bebek nyusul. 3 kan? Berapa ayo? 3. 6 Kok 6 banyak kali bebek-bebeknya? 4 bebeknya. Yeay. Kok mana bebeknya? Yang kamu tengok tuh anak satu lagi nyimpen Kok berapa? mana bebek satu lagi? Jalan. Kita dia main ini. Tidak bisa sama dengan kata ini hanya melatih fokus. Oke, jadi Ayo Pira yang berkeputusan dihukum ternyata Pira yang kena. Aku kan kakak bilang mau aja, makanya aku dihukum. Kamu Kalau ya? kakak bilang enggak ya Pak. Karena dari kakaknya Udah. yang bilang hukum. Lanjut. udah terfokus ya? Udah. Oke, jadi apa kesimpulan dari di pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini? Oke, Sweet aja kita. Nini dulu, nanti baru Pira. Ini dikit aja kak. Kesimpulannya tuh tidak boleh selingkuh. Tidak boleh selingkuh. Ya, betul. Selanjutnya Rara. Menjalin komunikasi yang baik dan efektif supaya menimbul rasa kepercayaan dan tidak ada lagi kecurigaan yang menimbulkan adanya wanita lain, pria lain dan tidak adanya selingkuh. Oke, betul. Kita tepuk tangan dulu dong. Pira. Ya, bebek aku yang satu. Oke, jadi pesanan-pesannya Oh, untuk ini yang pimpinan kita kesannya tuh pertama kesannya asik karena bertemu teman-teman baru. Terus yang satu kampus tapi kan beda-beda jurusan. Jadi ini sangat menyenangkan menambah teman baru. Nanti minta WA-nya ya teman-teman. Oke. Terus jumpa juga dengan kakak dua yang juga asik, yang rahmat. Biasanya kan kalau di pikiran kita pas saya SMA BK tuh galak gitu kan kak, menakutkan. Tapi ternyata ada juga kakak-kakak cantik yang baik dan ramah kak. Jadi itu pesan-pesannya. Oke. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, kakak mau bikin komitmen dulu nih untuk kita semua. Kira-kira kapan lagi kita bisa melakukan bimbingan seperti ini? Minggu depan. Minggu depan hari yang sama aja Ya, kak. jam yang sama. Minggu depan di hari dan jam yang sama. Iya, Kak. Sepakat semua? Sepakat. Oke. Kalau begitu kita akhiri bimbingan kita, kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ya, Kak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.